Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi informasi strategi uh, dengan penggunaan sistem informasi ya. Jadi judul kita ini adalah Information System Organization and Strategy. Jadi bagaimana strategi perusahaan ini mampu untuk mengintegrasikan informasi sistem di dalam organisasinya. Jadi kita melihat nanti akan ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan terkait dengan implementasi dari information system yang ada di perusahaan. Nah, sekarang kita share screen dulu. Nah, oke. Jadi information system, organization, and strategy. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat relationship dari organisasi dan teknologi itu kan bentuknya seperti ini. Kemarin kita sudah lihat ya, jadi ada manajemen, ada organisasi, ada teknologi yang kemudian bergabung menjadi information system yang mencari solusi-solusi bisnis, dan akan dari solusi bisnis itu akan menjadi bisnis challenge dari perusahaan itu ya. Jadi ada beberapa keuntungan yang digunakan oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh perusahaan dengan penggunaan information system ya. Jadi di manajemen itu ada beberapa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya terkait dengan sistem informasi ya. Jadi misalkan determine bisnis strateginya sendiri seperti apa. Kemudian desain new product dan service-nya. Kalau di sisi organisasi ada bagaimana implementasi strategi, partner dengan vendor, kemudian juga dengan customer data. Nah, untuk teknologi banyak banget yang bisa kita gunakan ini. Ada TV, ada kabel internet, ada wireless, smartphone, mobile video, sampai cloud computing ya. Ini semua bisa digunakan untuk mendapatkan information system ya digital nih, gitu kan. Sampai kemudian ini menjadi business solution untuk meningkatkan revenue maupun meningkatkan service. Dan disitulah perusahaan akan menjadi atau mempunyai opportunity dari teknologi ya, dari teknologi yang digunakan melalui dari information system. Jadi kalau kita lihat grafiknya diagram di sini, kita akan melihat bagaimana manajemen organisasi dan teknologi akan bergabung menjadi information system yang mampu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di dalam bisnis, baik itu increase revenue, increase service gitu ya, sampai perusahaan mempunyai opportunity. Nah, kita melihat bagaimana hubungan antara organisasi dan information teknologi. Sebenarnya kalau dari sini kita juga bisa lihat bahwa organisasi ini sangat berhubungan dengan information system ya, karena bagian dari information system yang ada di dalam perusahaan itu adalah organisasi. Nah, di sini kita lihat bagaimana organisasi dan information teknologi itu akan saling terkait ya. Nah, dengan mediasi faktor atau faktor yang mempengaruhi atau faktor yang ada di dalam pengaruh antara organisasi dengan teknologi informasi. Misalkan lingkungan, culture atau budaya, structure, bisnis proses, politik maupun manajemen decision. Jadi hubungan antara organisasi dan teknologi itu sangat tergantung dengan berbagai macam mediasi faktor ya. Nah, ada lingkungan, culture, structure, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita akan mencoba untuk melihat satu persatu ya. Contohnya adalah environment atau lingkungan, organisasi dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat setiap organisasi itu mempunyai lingkungan. Ya, lingkungan ada environment resource government ya. Jadi government itu pemerintah, ada kemudian kompetitor, kemudian ada pelanggan, kemudian ada financial institusi seperti bank, kemudian ada culture, ada knowledge, pengetahuan, ada teknologi. Nah, dari berbagai macam hal ini ada information system yang menjadi penyalurnya.
Ya, jadi bagaimana perusahaan ini bekerja sama dengan government atau memberitahu government tentang oke deh kita punya laba sekian gitu ya. Nah, ini kita menggunakan information system karena kalau sekarang kita bayar pajak pun sudah juga menggunakan information system. Maka perusahaan bisa mengupgrade information systemnya agar bisa sama link dengan sistem yang ada di pemerintahan. Begitu juga dengan kompetitor, begitu juga dengan customer gitu ya. Ketika customer sudah berubah pola ininya, pola apa namanya pembeliannya, kita juga harus di form ini perusahaan juga harus mencoba untuk mematchkan antara keinginan customer dengan perusahaan. Jadi memang lingkungan perusahaan ini ya, jadi ada government, competitor, customer, financial institution maupun culture, kemudian juga knowledge dan teknologi di sini yang bergabung sekali dengan proses komunikasi dengan lingkungan, proses komunikasi antara perusahaan dengan lingkungan. Nah, ini yang menjadi masalah gitu ya, yang akan menjadi tujuan daripada keberadaan informasi sistem. Jadi informasi sistem ini memang akan menjadi media untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, lingkungan perusahaan. Nah, ini. Nah, terus kemudian kalau kita melihat sisi organisasinya sendiri ya, kalau di dalam perusahaan organisasi bisnis kita bisa melihat sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan adalah sebuah sebuah organisasi yang kemudian organisasi itu perlu kita manage dengan baik. Nah, organisasi itu adalah stable atau formal structure yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi bagaimana caranya kita melihat lingkungan, kemudian proses untuk menjadi untuk memproduksi suatu output. Jadi kalau kita lihat yang namanya organisasi itu pasti ada apa namanya? Pasti ada input, kemudian ada outputnya, gitu kan? Dan kemudian ini akan ada opportunity proses produksi yang dilakukan oleh organisasi untuk memproduce atau untuk memproduksi output baik itu produk maupun jasa. Nah, ini kalau organisasi ya. Nah, organisasi ini ketika kita menyadari bahwa impact dari sistem informasi dalam organisasi itu mempunyai banyak impact ya. Ada ekonomi impact, ada organization and behavior impact gitu ya, ada IT flat organization, kemudian ada post industrial organisasi, kemudian ada understanding organization resistant to change gitu ya. Jadi efek dari sistem informasi itu untuk perusahaan itu banyak sekali, baik dari ekonomi impact ya. Ekonomi impact itu misalkan penurunan biaya produksi. Nah, itu salah satu dari ekonomi impact. Kemudian ada flat organisasi ya. Jadi ini kalau organisasi behavior dan behavior ya, itu sekarang itu kita lebih kepada IT flat organisasi. Jadi organisasinya itu lebih ramping-ramping daripada organisasi yang gemuk ya. Kalau organisasi yang gemuk yang lama gitu ya. Tetapi kalau IT flat organisasi ini organisasi yang cukup ramping gitu ya, sehingga perusahaan itu bisa lebih efektif dalam bekerja. Kemudian ada post industrial organisasi. Jadi organisasi-organisasi setelah proses industri gitu ya. Kemudian perusahaan ini akan berubah. Nah, karena ada IT, perubahan ini akan bisa cepat, perubahan yang ada di dalam perusahaan, gitu kan? Nah, karena memang perubahan di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu diinisiasi dengan adanya teknologi, gitu kan? Sehingga dalam proses perubahan ini perusahaan akan cepat kalau kita sudah mengimplementasikan sistem informasi. Nah, kita beralih kepada strategi. Perusahaan itu kalau kita memanage dengan baik, salah satunya adalah proses planning atau perencanaan. Ya, kita pernah membahas itu di manajemen gitu ya. Nah, salah satu yang biasa kita gunakan adalah untuk perencanaan itu adalah perencanaan strategi.
Nah, salah satu teori yang biasa digunakan untuk perencanaan strategi adalah teorinya Porter. Ya. Nah, Porter Competitive Model itu mempunyai seperti ini. Ya, jadi perusahaan dan kompetitor itu menjadi apa namanya? Ada satu di dalam yang namanya pasar, gitu ya. Namanya pasar. Ya, jadi ada firm, ada kompetitor. Nah, secara tradisional di sini ada apa namanya? New market ya, new market entrance atau orang-orang yang akan masuk ke pasar. Jadi kalau kita lihat lingkaran ini adalah pasar. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu ya. Nah, pasar di sinilah ada pembeli kan, pembelinya banyak nih, cuma nggak kelihatan, gitu kan? Pembelinya banyak. Nah, perusahaan itu akan bersaing dengan kompetitor. Nah, untuk masuk ke pasar ini juga banyak nih, ya, new market entrance-nya banyak. Orang akan masuk ke sini atau kompetitor itu akan masuk ke pangsa pasar ini banyak sekali, gitu kan? Kemudian juga ada substitute product. Jadi produk-produk besar, bukan produk besar ya, produk-produk yang hampir sama, gitu ya, yang bisa menggantikan produk-produk ini misalkan. Nah, misalkan teh gitu ya. Teh itu apa namanya? Substitute produk. Dan service-nya apa? Misalkan bisa air putih. Kemudian ada kopi. Nah, itu substitusi atau apa barang-barang yang bisa menggantikan teh misalkan. Itu juga akan masuk ke pasar. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya di sini ada juga tidak hanya produk yang sama, tetapi produk-produk substitusi juga banyak di sini. Kemudian yang masuk ke pasar tentu adalah customer dan supplier. Itu masuk ke dalam pasar ini tadi. Jadi pangsa pasar yang ada ini dimasuki oleh banyak pihak. Ya, banyak pihak gitu kan. Ada kompetitor, ada new market, jadi perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke pangsa pasar juga, ada substitusi, produk-produk yang hampir sama atau yang bisa digunakan untuk menggantikan gitu kan, ada customer, ada supplier, semuanya masuk ke sini. Nah, ini adalah salah satu strategi yang dimiliki oleh Porter atau competitive model. Jadi di sini semua yang ada di sini ini melakukan proses kompetitif. Ya, mereka bersaing semua di sini. Jadi di pangsa pasar ini adalah tempat untuk mereka bersaing di pangsa pasar. Tentunya untuk merebutkan apa? Ya, untuk merebutkan customer-nya tadi lah, ya, penjualan produk meningkat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita dapat customer kan otomatis kita akan menjual ya. Nah, ketika kita akan menjual itu berarti kita akan ada peningkatan penjualan dan peningkatan penjualan akan berefek kepada peningkatan return atau laba. Ya. Nah, kemudian prosesnya seperti ini nih. Ini ada industri, yang kemudian ada partner, kemudian ada supplier, ada customer, ada indirect supplier. Nah, ini turunan dari ini tadi ya, turunan dari Porter Competitive Model, ini akan mendapatkan seperti ini. Ya, akan mendapatkan gambar yang seperti ini, di mana di situ ada industri, ya, ada berbagai macam sistem yang masuk ke sini. Begitu juga dengan customer, ada berbagai macam sistem informasi yang masuk ke sini, misalkan Customer Relationship Management System. Ini masuk ke area customer. Ya, kemudian ada Strategic Alliance dan Partner Firm. Kemudian ada supplier, itu ada supply chain management, ada supplier strength, ada new market place. Nah, ini semua ini merupakan turunan dari ini tadi. Jadi untuk masuk ke sini, ya, yang sudah mempunyai sistem informasi itu tentu akan masuk ke pangsa pasar ini dengan sistem informasinya. Ya, dengan sistem informasinya. Oke. Terus kemudian impact daripada internet itu sebenarnya untuk competitive force pada industri struktur macam-macam ya. Jadi misalkan competitive force-nya atau kondisi kompetitifnya adalah produk substitusi produk misalkan. Ya.
jadi produk yang masuk ke pangsa pasar tentunya adalah mempunyai performa yang hampir sama, yang bisa menentukan produk-produk yang menjadi lebih kompetitif gitu ya. Nah, ada customer, ada supplier, kemudian ada bagaimana perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke pangsa pasar, kemudian positioning dan rivalitas daripada pangsa pasar itulah yang kemudian dipengaruhi oleh internet yang berimbas kepada sistem informasi. Anda bisa baca nanti ya di sini. Banyak sekali impact-nya atas keberadaan internet. Nah, jadi strateginya perusahaan itu memang akan dilihat gitu ya, atau akan dipengaruhi oleh akan dipengaruhi sekali oleh teknologi informasi dan internet tentunya. Nah, strateginya apa sih? Ya, strategi yang bisa digunakan dengan menggunakan sistem informasi ya, itu ada low cost leadership. Jadi biaya rendah yang menjadi leader dari biaya rendah. Contohnya adalah Walmart kalau di sini. Nah, artinya apa? Dengan information system ini kita bisa memproduk atau menghasilkan produk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian ada produk diferensiasi di mana menggunakan sistem informasi itu akan memberikan diferensiasi produk ya dengan berbagai macam produk baru yang terkait dengan sistem informasi tentunya. Nah, ada juga strategi fokus on market niche, yaitu menggunakan sistem informasi yang enable untuk fokus pada strategi bagaimana kita menguasai pasar yang tidak terlalu banyak, tetapi ada ya, dan loyal, ya, market niche. Kemudian customer dan supplier intimacy, jadi bagaimana kedekatan antara customer dan supplier. Ya, sehingga customer dan supplier itu loyal kepada perusahaan. Nah, loyalitas inilah yang kemudian harus kita pertahankan. Nah, strategi-strategi itu digunakan oleh beberapa perusahaan, ya, ada Walmart, ada Uber, Nike, Apple, Hilton, Toyota, Amazon.com gitu ya. Nah, mungkin Anda juga bisa melihat bahwa banyak juga example atau contoh-contoh yang lain gitu ya selain ini. Intinya information system, strategi dalam information system bisa dipakai di beberapa ini. Nah, kemudian untuk produksi ya, tadi kan kita bicara bahwa perusahaan itu pasti ada input, ada proses, ada outputnya. Nah, ini ada prosesnya, ini ada yang namanya supply chain management. Ya, jadi ada aktivitas-aktivitas kunci dan juga kemudian ada primary aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas ini adalah input ya, supplier sampai kepada customer. Nah, kembali lagi kemarin kita sudah bicara bahwa sekarang ini saatnya atau eranya adalah era network, era kerjasama. Kita nggak bisa sendiri, ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kerjasama ini. Nah, kerjasama ini akan menghasilkan sebuah network atau jaringan. Nah, jaringannya ini adalah jaringan ekonomi. Ya, yang sekarang ini terjadi adalah network ekonomi. Ya, kayak misalkan Gojek lah, gitu kan. Gojek itu network ekonomi antara penyedia jasa Gojeknya yang mempunyai aplikasinya, gitu ya, dengan mereka pengendara-pengendara ojek. Nah, itu network ekonomi namanya. Juga dengan UMKM makanan misalkan yang ada di GoFood, gitu ya. Ada kemudian ada UMKM lain, gitu ya, banyak. Nah, inilah yang namanya network ekonomi.
gitu ya. Ada pijat, ada tempat untuk membersih-bersihkan dan lain sebagainya. Ini namanya kita ada satu network ekonomi yang terhubung gitu ya. Jadi apa namanya lingkup ekonomi yang terhubung dengan sistem informasi. Nah, bisa juga dengan adanya virtual company model. Jadi virtual, jadi kerjasama virtual. Ya, jadi kerjasama seperti Gojek itu tadi kan virtual company, ya. Jadi perusahaan yang berbasiskan platform yang tidak tampak secara apa namanya secara nyata bahwa perusahaan itu seperti apa bentuknya, tetapi mereka bekerja sama secara virtual. Nah, kemudian ada juga bisnis ekosistem dan juga platform. Jadi modelnya sekarang adalah bikin platform, ya, yang kemudian kita gunakan untuk membuat network ekonomi maupun virtual company. Nah, inilah yang kemudian network strategis-strategis yang seperti inilah yang memang harus dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini ada. Ya, memang sebenarnya posisi yang saat ini menguntungkan untuk UMKM sebenarnya, gitu kan? Kita tidak harus dengan ekosistem yang sederhana, dengan proses yang sederhana, tanpa harus memiliki platform yang bagus, tapi memang mereka bisa kerjasama. Nah, strategic information system-nya dengan kondisi yang seperti ini tadi, mempunyai network, itu ada sustaining competitive advantage. Perusahaan harus bisa sustain atau harus bisa menampilkan competitive advantage-nya seperti apa. Ya, kemudian IT bisa dengan bisnis objektif yang cukup jelas gitu ya. Apa sih bisnis objektifnya gitu kan? Terus kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana managing strategic transisi. Transisi ini berat ya. Jadi transisi itu banyak yang orang gagal akibat transisi. Tapi ketika kita memastikan bahwa proses tradisional ini bisa kemudian berbasiskan sistem informasi, kita benar-benar maintain dengan baik itu, maka transaksi ini akan berjalan dengan baik untuk transaksi perusahaan-perusahaan dari tradisional yang sekarang ini juga masih banyak, kemudian masuk ke era digital dengan sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Oke, saya kira itu dari saya untuk materi kali ini. Akhirnya saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.